Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, kita kembali datang ke tempat ini untuk kita bersama-sama menyembah Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan, karena kita percaya bahwa di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru. Amin. Biarlah kita mau menyembah Tuhan, kita mau pujikan pujian untuk Tuhan. Segala kekhawatiran, segala kebimbangan kita mau serahkan kepada tangan Tuhan. Yesus, hanya kepadanya aku kan berlari. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil baginya. Sungguh tiada yang mustahil bagi Tuhan. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang
sepenuh hati. Ku kan terbang tinggi. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil baginya. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersamanya, tiada yang mustahil baginya. Haleluya Yesus. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil baginya. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil baginya, tiada yang mustahil baginya, tiada yang mustahil baginya. Haleluya Yesus. Sungguh tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Biarlah Engkau terus menuntun setiap langkah kami Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah pagi hari ini kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini bersama-sama Tuhan. Biarlah kami boleh bersama-sama bersuka cita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom, kita mau pujikan nama Tuhan, kita mau bersuka cita bersama di tempat ini. Amin. Haleluya Yesus. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran
Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan yang Kau berikan buat kami. Ini waktu buat kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami bisa mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita kembali bisa bertemu dan beribadah kepada Tuhan kita. Hari ini Bapak Ibu masih sesuai dengan tema bulan ini, belajar tentang kepribadian Kristen yang baik, yang berkualitas, yang didasarkan pada buah-buah roh. Dan hari ini saya ingin bicara tentang kesetiaan. Nah, judul khotbah hari ini adalah kesetiaan masihkah dapat ditemui. Saudara, kata kesetiaan ini memang kata yang gampang diucapkan dan banyak orang yang merasa ya memiliki kesetiaan baik di dalam kehidupan berkeluarga, dalam organisasi, dalam macam-macam. Tetapi fakta yang kita lihat dalam kehidupan yang sebenarnya tidak banyak orang yang begitu serius mengamati, tapi kita melihat bahwa banyak orang yang sulit untuk menjalankan yang namanya kesetiaan. Kita melihat banyak sekali, bahkan ya sudah umum, para politisi atau politikus itu gampang berpindah partai. Awalnya partai A gitu, kemudian beberapa saat pindah ke partai B, kemudian beberapa saat lagi pindah ke partai yang lain, dan itu menjadi sesuatu yang umum dilakukan oleh banyak orang. Tidak hanya dalam dunia politik, tetapi juga kita melihat dalam dunia selebritis, ya, dalam kehidupan keluarga para artis, kita sering menemukan betapa mudahnya mereka berganti pasangan, ya, betapa mudahnya mereka meninggalkan pasangannya. Dan saya pikir hal seperti ini tidak hanya terjadi di kalangan artis, tapi dalam kehidupan masyarakat pada umumnya ada banyak kita menemukan orang yang berganti pasangan dengan begitu mudah. Bahkan dalam kekristenan kita juga bisa melihat orang begitu mudah juga meninggalkan gereja, ya, mungkin dari gereja A, gereja B, C, dan sebagainya, atau mungkin juga bahkan meninggalkan Tuhan. Mereka begitu enteng untuk berkata selamat tinggal kepada Tuhannya dan sebagainya. Ini semua membicarakan bahwa ada terjadi krisis kesetiaan dalam kehidupan di antara kita. Nah, apakah kesetiaan masih dapat ditemui? Ini pertanyaan yang perlu kita renungkan. Apakah kesetiaan itu masih sesuatu yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari? Nah, Bapak Ibu, sebelum kita bisa menemukan apakah kesetiaan itu masih ada, saya ingin menyampaikan apa arti kesetiaan di dalam Alkitab. Nah, arti kesetiaan di dalam Alkitab, kita akan melihat yang pertama, kesetiaan dalam Perjanjian Lama. Apa yang firman Tuhan katakan dalam Perjanjian Lama tentang kesetiaan? Nah, ternyata kesetiaan di dalam Perjanjian Lama itu dituliskan dalam bahasa Ibraninya itu emunah, ya, bukan aminah, ya, emunah. Nah, kata emunah ini mengandung pengertian kokoh, aman, loyal, atau setia. Dan kita tahu kata setia dalam terjemahan bahasa Inggris itu dituliskan dengan kata faithful. Ini yang dalam Perjanjian Lama. Kemudian dalam Perjanjian Baru, ya, terus ya, dalam Perjanjian Baru kata kesetiaan itu dituliskan dengan kata pistos. Nah, kata pistos ini dalam bahasa Inggris itu diartikan dalam beberapa kata. Yang pertama itu trustworthy atau layak dipercaya, kemudian believe, kemudian faithful, kemudian sure, true, dan sebagainya. Nah, perhatikan sekarang.
Yang ini yang ingin saya masuk di dalam pengertian kesetiaan. Nah, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Kata kesetiaan baik di dalam perjanjian lama atau dalam perjanjian baru itu mengandung satu kata yang ditulis sebagai kata faithful. Baik dalam perjanjian lama ataupun perjanjian baru, kata kesetiaan itu ada padanannya, ada persamaannya dengan kata yang namanya faithful. Dan kalau kita terjemahkan secara gampang, kata faithful ini, bukankah kata faithful ini artinya adalah penuh iman. Jadi kesetiaan itu identik sama dengan kata yang mengandung pengertian penuh iman, faithful. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita nggak akan gampang untuk menemukan orang yang kategori setia dalam pengertian Alkitab. Karena pengertian di dalam Alkitab kata kesetiaan itu menunjuk kepada orang yang memiliki iman yang penuh, yang faithful. Nah, itu sebabnya ketika ada pertanyaan, masih adakah kita menemukan kesetiaan? Jawabannya adalah ada. Di mana kita bisa menemukan orang yang memiliki kesetiaan? Yang pertama, kita kan bisa menemukan orang yang memiliki kesetiaan itu pada diri orang yang memiliki iman. Perhatikan Filipi 3 ayat 13-14 ini. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita bisa menemukan kesetiaan pada diri orang yang memiliki iman. Apakah iman itu? Iman ada banyak pengertian secara praktis. Ibrani pasal 11 ayat pertama itu menjelaskan kepada kita bahwa iman adalah bukti dari apa yang kita harapkan dan lain sebagainya. Tetapi dalam konteks yang keseharian dalam dunia praktis kekristenan, maka saya ingin katakan bahwa orang yang memiliki iman adalah orang yang memiliki orientasi hidup itu ke depan. Bukankah iman itu selalu bicara di depan? Iman bukanlah nostalgia, memori yang mengenang akan masa yang ada di belakang. Bukan. Iman adalah sesuatu yang ada di depan. Sehingga orang yang memiliki iman adalah orang yang memiliki orientasi hidup ke depan. Saya besok kayak apa, 5 tahun lagi saya kayak apa, dan lain sebagainya. Inilah orang yang memiliki iman. Dan dia tahu bahwa di depan sana ada ganjaran yang Allah sediakan buat kita. Itu sebabnya di dalam teks yang kita baca Filipi 3:13 dikatakan bahwa orang yang punya iman adalah orang yang melupakan apa yang di belakang dan kemudian berlari-lari ke depan, berlari-lari menyongsong di depan sana. Kenapa? Karena di sana ada panggilan surgawi, ada ganjaran dari Tuhan Yesus. Ini orang yang memiliki iman. Sehingga Bapak Ibu, orang yang memiliki iman itu adalah orang yang tidak pernah terintimidasi oleh situasi. Bukankah banyak orang yang meninggalkan kesetiaannya oleh karena begini? Hidup saya susah, kok begini berat, kok ini aku nggak bisa, kok macam-macam. Nah, orang yang punya iman, dia tidak akan terintimidasi, tidak akan terancam oleh situasi yang dia hadapi. Dia memiliki pengertian begini, oke, hari ini saya susah, baik hari ini saya sedih, baik saat ini saya dalam keadaan yang terpuruk, tetapi saya tahu di depan sana ada ganjaran yang Allah sediakan buat saya. Itulah orang yang memiliki iman. Sehingga orang ini menjadi setia. Dia nggak gampang goyah. Dia nggak gampang terintimidasi oleh situasi apapun. Dia tetap hidupnya itu mengarah ke depan. Itulah setia, faithful. Nah,
bagi Bapak Ibu yang dalam kondisi saat ini mengalami berbagai macam kesulitan dan lain sebagainya, ketika kita punya iman dan ketika engkau yakin bahwa setelah kondisi yang sulit ini, setelah persoalan yang berat ini, saya tahu di depan ada sesuatu ganjaran yang Tuhan sediakan buat saya, maka kita tidak akan pernah mau meninggalkan karunia Kristus. Kita tetap setia. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego, ketika dia diperhadapkan pada dapur api yang menyala-nyala, dia tahu bahwa sebentar lagi dia masuk ke dalam dapur api, dia tahu sebentar lagi dia mungkin akan gosong, hangus, mati, dia tahu itu semua, tapi imannya ke depan, bahwa di depan sana Tuhan pasti menolong. Sehingga ketika mendapat ancaman itu, Sadrak, Mesak, Abednego berkata, saya tidak akan pernah meninggalkan Tuhanku, walaupun mungkin Tuhan tidak menolong saya tetap setia. Jadi, di mana kita menemukan kesetiaan? Pada diri orang yang memiliki iman. Karena kesetiaan adalah faithful. Yang kedua, bahwa iman yang dimiliki itu haruslah iman yang penuh, bukan sekedar iman yang biasa-biasa, ya, iman yang separuh-separuh, ya kan? Saya akan bacakan dalam Filipi 1 ayat ke-21, dikatakan begini Bapak Ibu. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini contoh orang yang memiliki iman tidak separuh-separuh. Makanya kesetiaan dalam bahasa Inggris ya disebut sebagai faithful, iman yang penuh, bukan iman yang separuh-separuh. Bukan iman yang setengah-setengah, yang kadang menggebu-gebu kepada Tuhan, kadang melayani Tuhan sampai mengorbankan apa saja. Tapi pada sisi yang lain tiba-tiba imannya turun, imannya ya terpuruk ke bawah, imannya kemudian rapuh, dia mulai mempertanyakan kebijakan Tuhan, mulai mempertanyakan kasih Tuhan kepada dia, dan ini adalah orang yang imannya separuh-separuh. Kadang di atas, kadang di bawah. Nah, yang setia adalah orang yang memiliki iman dalam konteks ini. Faithful, tidak mudah gentar. Sehingga Paulus dengan jelas berani, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dia tidak kompromi dengan kehidupannya. Enggak apa-apa wis, kalau misalkan saya hidup ya saya melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi kalau saya melayani pekerjaan Tuhan terus saya mengalami penderitaan, bahkan saya mati, itu pun adalah sebuah keuntungan. Ini adalah orang yang memiliki iman yang penuh, yang faithful. Jadi Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kepada judul tadi. Ketika judul tadi berkata kesetiaan, masihkah dapat ditemui? Jawabannya adalah iya, masih dapat ditemui. Di mana? Pada diri orang yang memiliki iman yang penuh. Kenapa? Karena kesetiaan adalah faithful. Kesetiaan adalah orang yang memiliki iman yang penuh. Saya undang petugas musik untuk mempersiap diri. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, kita bisa melihat jika seseorang itu setia kepada Tuhan, maka sudah dapat dipastikan dia pun akan setia kepada sesamanya. Mustahil orang setia kepada sesamanya kalau dia tidak setia kepada Tuhan. Itu sebabnya kalau kita mencari orang yang setia, cari orang yang penuh iman, yang faithful. Bagi anak-anak muda, kalau ingin mencari pasangan hidup, cari orang-orang yang imannya penuh, imannya teguh. Karena hanya di dalam diri orang yang punya iman yang penuh, yang faithful, engkau akan menemukan kesetiaan. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri.
Yesus Engkau baik bagiku sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya Yesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Saya mohon dengan kasih Bapak Yanto untuk berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sekarang kita mau siapkan keuangan kita mau memberikan persembahan buat Tuhan. Saya undang petugas persembahan untuk maju ke depan. Mohon dengan kasih Bu Heni untuk berdoa persembahan.
Selamat menabur. Persembahannya Tuhan sendiri yang mengembalikan berlipat kali ganda. Mungkin ada pengumuman? Kalau tidak ada, kita akan akhiri pada kita. Saya undang sekali lagi untuk kita bangkit berdiri. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk segala kebaikan yang Kau berikan. Di akhir ibadah kami kembali datang ke hadirat-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya kami semua, seluruh sidang jemaat-Mu, Kau berikan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa menjalankan kehidupan yang setia, baik setia kepada Tuhan maupun setia kepada sesama. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Yang mengalami kesulitan di dalam keadaan ekonominya, Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah segala berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, sukacita dan persekutuan di dalam Roh Kudus
melimpahi kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.